Sehat, Sir. Alhamdulillah. Halip doang nih yang sehat nih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Oke, mulai udah lebih dari 20 partisipannya. Baik. Mari kita buka dulu. Mari kita buka kelas kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, mari kita lanjutkan. Materinya masih seputar dengan statistika, peluang, deret, himpunan. Kita akan lanjutkan latihan soalnya. Oke, Mister mau share screen sekarang. Ups, salah. Nah. Sorry, bentar ya. Udah, ini question aja. Oke, baik semuanya, please prepare your note and your pen. Have you prepared? Silakan, bagi yang belum mempersiapkan, siapkan dulu. Bagi yang sudah mempersiapkan, please confirm to me, either via chat or you can show your note on your camera. Please. Oke, ada beberapa yang confirm. Ali sudah, Anis sudah, Yasmin udah ready. Yang lain silakan. Atau ketik Y aja kalau nulisnya terlalu lama ya. Y. Sarah sudah, Ferdi sudah. Oh baik, mulai. Oh, sip, 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 sip. Mantap. Oke, jadi hari ini sama polanya, latihan soal dulu. Yang sulit kalian minta bahas, kalian tanyakan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kemudian nanti di akhir akan ada tes, 15-20 menit. Mister cuma mau ngecek aja sih. Kemudian minggu depan kita akan ganti pola ya. Saya akan lihat tipe-tipe soal mana sih yang kalian masih lemah. Nah, nanti kita bahas lebih detail di minggu depan. Oke, let's start. Prepare yourself. 10 minutes. Silakan. Seperti biasa, apabila kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa menuliskan di kolom chat via private. Everyone juga boleh sih.
Oh ya, ini ada sedikit koreksi ya. Bentar. Nomor 51 nih yang sedikit koreksi nih. Ini nggak ada ya ini ya. Ini huruf B-nya ini nggak ada. Hilangkan huruf B-nya. Dah, gitu. Nyala lah. Iya dong. Three minutes left. Sudah ada jawaban yang masuk.
1.5 minutes. Yang belum dapat semua jawabannya nggak apa-apa, tuliskan yang sudah dapat aja. Tapi tetap dikerjakan ya di buku ya, biar ada nemu, oh kesulitannya di sini ternyata. One minute. Menarik nih. Nomor 58 jawabannya beda-beda ya. Oke, sip. Wah, Hilman. Salah kirim. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Di everyone juga nggak apa-apa. Wih. Oke, time is up. Time is up. Silakan dicek jawabannya ya. Mungkin ada jawaban yang sama atau beda. Atau nggak tahu harus gimana. Nah, tanyakan. Request mana yang perlu dibahas. Atau kalian sebenarnya ngerti nih. Tapi kok setelah jawab kok beda ya sama jawaban Mister ya. Jangan-jangan Mister yang salah nih. Nah, gitu. Oh iya, ini udah ada yang request tadi. Nomor 64. Oke. Nomor 64 ya. Mana lagi? Nomor 19 itu apa bedanya E sama D? Bentar. Kalau O ini bisa diganti jadi N, M, O urutannya. Beda N sama M-nya. Oh, oke. 19 kita bahas ya, karena ada perbedaan jawaban. Bisa jadi jawaban Mister yang salah. Ya, oke. Bisa. Nggak apa-apa. 19, 64 ya. Mana lagi? Oh, 58, baik. Oh ya, ini tadi ada revisi ya ini. Oke. Kita bahas dulu yang nomor 19 ya. Nomor 19 kita bahas. Kalau misalkan M itu modus. Modus itu apa sih? Data terbanyak. Oke, M modus ya, data terbanyak. Data terbanyak. Data yang keluarnya paling banyak, paling sering muncul. Oke, paling sering muncul berarti angka berapa nih? 17 ya, 3 kali ya. Oke, M-nya 17. Terus habis itu N itu adalah median. Median itu apa median? Nilai tengah. Oke, nilai tengah. Nilai tengah setelah datanya diurutkan ya. Setelah data diurutkan. Jadi diurutkan dulu.
Apakah data yang kita punya sudah urut? Sudah, oke, good. Nah, sekarang ini kita berapa digitnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data kita punya 10, berarti yang di tengah-tengah siapa? Data keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 2 ya ini ya berarti ya. Nah, kalau ada 2 nilai tengah gimana ngitungnya? Oke, tambah bagi 2 ya, berarti 15 tambah 17, 32 bagi 2, 16. Oh iya benar, M-nya lebih besar dari N ya. Salah ya, berarti bukan, jawabannya bukan E nih, ini false nih. Kesalahan mister, sorry. Berarti jawabannya yang mana? D ya berarti ya. O-nya belum dihitung nih, O-nya nih. Oh, rata-rata. Gimana cara ngitungnya nih, O nih? Oke, dijumlahkan semua. Dibagi banyak data. Baik. Kalau ini datanya berapa banyak tadi? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ya. Jadi nanti ini kalian jumlah semuanya 8 tambah 10 tambah sekian. Oke, dapatnya 15 ya. Baik, thank you. Makasih ya udah jawab di chat. Rata-rata 15 berarti yang benar adalah yang D ya. Oke. Mister yang salah berarti. Kemudian sekarang mau kita bahas nomor 64 dulu ya. Tapi kita perlu ganti ini. Ganti slide. Ini Mister copy aja. Ke slide yang baru. Oke, sini ya, biar enak kita coret-coretnya. Baik, 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauan 5. Oke, rata-rata 25 bilangan asli. Berarti ada 5 data ya, katakanlah. Nggak usah digambar. Ada 5, ada A, B, C, D, E. Aku aja ini udah urut. Ini semua, kalau di rata-rata, berarti rata-rata itu adalah, rata-rata itu adalah A plus B plus C plus D plus E dibagi jumlah datanya, banyaknya data 5 gitu ya. Oke. Rata-rata. Terus habis itu dibilangnya rata-rata 20 nih, berarti kita masukkan aja 20. Ini cara sistematis ya. Mungkin kalian punya cara yang lebih cepat lagi langsung gitu. Per 5. Nah, berarti kan tinggal pindah ruas 100 A plus B plus C plus D plus E. Nah, ini datanya, angka-angkanya. A plus B plus C plus D plus E itu 100. Nah, sekarang ada data lagi nih, jangkauan 5. Nah, kalau ada data A, B, C, D, E, ini berarti jangkauan itu artinya apa ya jangkauannya? Oke, E minus A, terbesar kurang terkecil. Good. Berarti E minus A ya. E minus A. Ini menjadi 20 lagi. 20 kan rata-ratanya. Jangkauan 5 ya. Nah, ini berarti kita bisa bah E sama dengan A plus 5. Sip. Oke, sekarang kita membandingkan nih kalau P sama Q didefinisikan bilangan terbesar yang mungkin.
Berarti P itu sama aja E ya. Bilangan terbesar. Ini P. Sama aja P. Q itu 25. Baik. Kalau kita misalkan ya, karena rata-ratanya 20, kita anggap saja BCD-nya berapa? Misal, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, supaya kita bisa nih membuktikan kalau misalnya 25 dimasukkan ke E, berarti kan A-nya adalah berapa gitu, kita bisa. Kita misalkan berapa nih? 20 aja ya. 20, 20, 20. Oke, karena tadi rata-ratanya 20 nih, anggap aja B, C, D-nya 20, 20, 20. Berarti kalau kita misalkan P sama dengan Q, ini maka O sama dengan 25, sehingga A nilainya akan menjadi 25 dikurangi 5. Hasilnya adalah 20. Ini ya, berdasarkan ini ya. Nah, kalau A-nya 20, sekarang kita cek rata-rata. A20, B20, C20, D20. Wah, nggak bisa nih berarti ya. Nggak bisa nih. Karena lebih dari 100 ternyata. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20, 80 tambah 25, 105 totalnya. Nggak bisa. Oke, tetot. Berarti E tidak mungkin sama dengan 25. Kita misalkan berarti kita misalkan ya. Kalau 25 itu udah hasilnya kegedean, berarti kira-kira nilai O atau P ini bakalan lebih kecil atau lebih besar dari 25 ya. Kan yang sama dengan, nggak bisa nih, kelebihan nih. Yang sama dengan kelebihan. Ini kita misalkan PQ hasilnya adalah totalnya 105, kelebihan. 105. Berarti harusnya nilai P itu lebih kecil atau lebih besar supaya nanti kalau dijumlahkan nih kira-kira jadinya 100 gitu. Lebih kecil dari 105. Lebih kecil, oke ya, lebih kecil ya. Nah, ini berarti lebih kecil. Mungkin nanti kalian bisa cari juga nilainya, dimisalkan berapa gitu. Gitu. Any question regarding this? Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Atau mungkin mau ditanyakan, ini Sir kenapa BCD-nya 20? Boleh nggak pakai angka lain? Jawabannya boleh ya. Boleh kok pakai angka lain, boleh. Ya, boleh ya. Ini boleh diubah-ubah nih. Kalau misalkan kalian berargumen, oh A-nya 20 nih ketemunya nih, berarti supaya jadi 100, B-nya aja dikurangin. Jadi 15. BCD nggak harus sama angkanya. BCD itu bebas kalian mau masukin berapa ya. BCD itu bebas kalian mau masukin berapa. Kalau selain pakai pemisalan, adakah cara lain, Sir? Harusnya sih ada. Cuman Mister taunya yang cara ini nih, cara yang paling mudah bagi Mister ya. Ini kalau misal kalian nih, kita lanjut ya, berargumen B-nya 15, Sir. Kalau B-nya 15, berarti jangkauannya bukan E kurangi A lagi. Karena A-nya 20 nih, lebih besar dari 15. Maka jangkauannya adalah E dikurangi B. Jangkauannya jadi berapa nih? 25 kurang 15. 10. Nggak sesuai ya sama yang di data. Oh iya, nggak sesuai ya.
Ya sesuai ya. Nah, kalau misalkan kenapa tadi Mister memisalkan 20, 20, 20 agar BCD ini tidak mengganggu perhitungan rata-rata sebenarnya. Karena rata-rata 20 nih, berarti BCD nggak ngaruh dong. Yang berubah-ubah cuma A sama E. Disesuaikan dengan jangkauannya. Gitu. Atau mungkin ada yang punya cara lain, bisa di-share silakan. Nggak ada? Question? Oke, sekarang kalau misalkan ya, sebelum kita beralih ke tadi, kalian coba misalkan ini bukan 5 bilangan asli. Mister ganti 3 bilangan asli deh. Soalnya tetap sama. Soalnya tetap sama. Nah, sekarang jawabannya apa nih kalau 3 bilangan asli? Coba ya, kalian kerjakan dulu ya. 1 menit lah, 1 menit lah. 1 menit ya. Berarti BCD-nya, oh ini yang pertanyaan yang ini ya, untuk yang 5 data ya. Berarti BCD-nya nggak boleh keluar dari range A sama E. Benar. Benar banget. Karena jangkauan itu kan terbesar kurangi terkecil. Berarti data yang lainnya itu di antara itu. Di antara yang terbesar sama terkecil. Silakan dicoba ya. Mister kasih waktu 1 menit. Kalau ada kebingungan, sampaikan ya. Udah habis waktunya. Mister tambah lagi deh 1 menit. Silakan. Kalau diganti 3 bilangan, bukan 5 bilangan. Apakah P-nya tetap kurang dari Q atau beda? Sudah dapat kalau misalnya 5 bilangannya diganti 3 bilangan? Yang lain juga boleh jawab ya, nggak harus orang yang nanya tadi ya. Tetap rata-ratanya 20, jangkauannya tetap 5. Kalau 3 bilangan asli, gimana nih? Zaikra gimana Zaikra? Ya, Sir, ya, Sir. Gimana Zaikra? Ini dicari jawaban 1, 2, 3, 4 gitu, Kak, Sir, atau nyari Ya, nilai?
Cari 1, 2, 3, 4-nya. Nggak usah Oh. nyari nilainya. Tetap Q sir lebih dari P, sir. Q lebih dari P. Oke. Oke, thank you Zaikra. Ya, sir. Udah ya, lebih dari P, lebih dari Q, lebih dari P ya, sama. Kalau kamu caranya gimana Zaikra? Dimisalkan berapa nilai tengahnya? Kan itu apa pakai itu aja, Sir. Kan 3 kali 20 kan 60 nih. Hmm. Kalau Q-nya 25 kan itu kan soalnya kan P-nya bilangan terbesar yang mungkin. Kalau Q-nya sama dengan 25 berarti Ya. kalau range-nya 5 itu bilangan terkecilnya 20, itu sudah Ah, 45, Sray. oh Sedangkan untuk gitu. mencapai 60 kan harus 15, sedangkan bilangan terkecilnya sudah 20 gitu. Jadi nggak bisa. Sip, good job. Thank Siap, you. Sir. Oke, thank you, Sir. Alhamdulillah paham sudah. Ini tetap ya, tetap caranya tadi mirip-mirip aja, dicek. Jadi A-nya kalau paling kecil 20, B-nya 25, ya berarti sisanya kan harus lebih dari 20, gitu ya, atau sama dengan. Oke, kita lanjutkan sekarang yang nomor, ya, kita pindah dulu soalnya yang ini. Nah, nomor 58 ya. Nah, ini tadi banyak jawaban yang beda nih. Nggak apa-apa. Makanya kita diskusikan ya karena beda. Oke, mari kita bahas. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 3, 5, dan 7 dengan hanya angka 7 muncul tepat 2 kali ada sebanyak. Kayak kan kalau misalnya ya, misalnya nih. Oh, ntar ini ada chat. Wih. Langsung nih. Ada yang pakai rumus 5 faktorial per 2 faktorial. Oke. Nanti mungkin bisa di-share ya, dapat rumusnya ini dari mana ya. Ini Mister coba melogikakan. Melogikakannya gimana? Coba kita lihat. Misal 5 angka, berarti 5 digit ya. Kita tandai aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita namai posisinya, karena ini kita pakai angka, kita tandai posisinya A, B, C, D ya. A, B, C, D, A. Angka 7 muncul 2 kali. Kalau misalkan, misalnya ya, pemisalan 1. Misal, karena muncul 2 kali, letak angka 7 itu di A dan B. Berarti kan hasilnya adalah 7, 7, terus 3 digit ini kita nggak tahu ya berapa ya. Ini ya. Nah sekarang ada 1, 3, 5, 7. Berarti angka berapa saja yang bisa diisi di digit ketiga atau letaknya yang di C? Angka berapa saja? Yang di sini ya. Ada 1, 3, 5, 7. 7 hanya boleh muncul 2 kali. Berarti digit ketiga ini kemungkinannya ada angka apa saja? Ada 3 angka, 1, 3, dan 5, bener ya? Berarti kemungkinan untuk ngisi yang digit ketiga adalah, ini mana nih kursor saya? Oh iya, pakai kuning nggak kelihatan, kita ganti warna dulu ya. Ungu deh. Berarti ini kemungkinan 1, 3, atau 5. Berarti kalau udah milih 1 nih, milih misal di sini 1. Set. Digit yang ini kemungkinannya dipilih berapa? 3 atau 5. Berarti ada 2 kemungkinan ya kalau isinya 1 ya. Nah, ini Mister tulis saja nih. 3 kemungkinan. Yang ini 2 kemungkinan. Berarti yang ini hanya 1 kemungkinan. Berarti untuk 7 letaknya di A dan B, ada berapa kemungkinan penyusunannya?
3, 2, 1. Kalau misalnya paling depan 1 berarti bisa 1, 3, 5. 1, 5, 3. Kalau depannya 3, 3, 1, 5. 3, 5, 1. Kalau depannya 5, nggak nyampe nih. Sini ya, 5, 1, 3. 5, 3, 1. Berarti ada berapa kemungkinan? 6, yes. Ini cara manualnya kayak gini nih, 6. Tapi cara langsung hitungnya biar cepat, ya udah ini awalnya 3 kemungkinan. Berarti digit selanjutnya kurangi 1, 2. Digit selanjutnya kurangi 1, 2, tinggal dikalikan. Berarti 7 letaknya di A dan B, ada 6 kemungkinan. Sekarang kalau 7-nya diletakkan di AC, kan boleh tuh. 7 diletakkan di AC berarti ada berapa kemungkinan nih? Tujuh diletakkan di A dan C. Berarti ada berapa kemungkinan ya? Ini kan A berarti 7. Ini B, nggak tahu. Ini 7. Nah, ini bisa 2 digit. 6 juga. Oke, 6 juga. Coba, Halif gimana, Lif? Kenapa 6 juga, Lif? Bisa dijelaskan, Lif? Nggak tahu juga, Serai. Lihat angka yang kosongnya itu kan ada 3. Oke, angka yang kosong ada 3. Terus? Yang bisa diisi angka berapa aja nih buat ngisi? Angkanya berapa aja yang buat ngisi? 135. 135. 135. Berarti kemungkinan ngisi digit paling depan ini ada berapa kemungkinan? 3. 3. Ah, sisa berapa angka berarti? 2. 2. Berarti ngisi digit selanjutnya berapa kemungkinan? 2. 2. Ah, sama. Sisanya di sini berapa, Lip? 1. 1. 6 juga, 6 kemungkinan. Oh, gitu ya. Thank you, Lip. Kalau diletakkan di AB, 6 kemungkinan, di AC 6 kemungkinan, angka 7-nya bisa diletakkan di mana aja selain AB dan AC? Selain AB dan AC bisa diletakkan di mana aja sih? Ini letak 7. Ya, banyak tuh. Yang mana aja banyak tuh? Sebutkan. Kita udah punya nih AB letaknya. AC, terus mana lagi? AD, AE, BC, oke, terus BD, BE, CD, CE, seterusnya ya, DE terakhir gitu. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kemungkinan letak 7-nya. Berarti masing-masing AB ini 6 kemungkinan, AC 6 kemungkinan, AD 6 kemungkinan, AE 6 kemungkinan, dan seterusnya sampai 10. Berarti totalnya berapa kemungkinan? Sepuluh kali 6. Ya. Kan satu kemungkinan letak 7, AB ini kan bisa 6. AC bisa 6 kemungkinan, AD 6 kemungkinan. Halo, cek 1 2. Sorry, Mister terkeluar ya. Apakah suara Mister bisa terdengar?
Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, ada 10 kemungkinan meletakkan angka 7, karena tujuannya ada 2 ya, AB, AC, AD, AE. Berarti masing-masing 6, ada 10, berarti 6 kali 10. 6 kali 10, hasilnya adalah 60. Ini adalah cara ininya, yang menggunakan logika, tanpa rumus. Nah, kalau cara pakai rumus gimana nih? Cara pakai rumus, sama sebenarnya tahapnya. Tahap pertama adalah, ini yang cara alternatif ya, kedua ya, tergantung nanti kalian lebih suka yang mana. Tahap pertama adalah, karena 7-nya muncul tepat 2 kali, penentuan kemungkinan meletakkan 7. Kemungkinan meletakkan 7. Karena digitnya ada 5, 7-nya ada 2, berarti 2 di dalam 5. Berarti bisa disusun dengan cara kombinasi nih. Kombinasi 2 dari 5, berarti 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ini ya. Nah, kemudian sisanya, karena 5 digit udah dipakai oleh 7, 2 digit, berarti sisa berapa? 3 digit. Angkanya sisa berapa? 3 angka. Ya udah, berarti kemungkinan angka 3 angka dalam 3 digit, 3 faktorial. 3 faktorial. Ya udah, berarti ini dikalikan dengan itu. Harusnya hasilnya sama ya. Tinggal dikalikan jumlah kemungkinan totalnya 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah, oh ini 3 faktorialnya kecoret. Oh sama ya, sama bentuknya dengan punya Ferdi. Seret, tinggal diotak-atik akan ketemu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, coret, coret. 5 kali 4, 20, kali 3, 60. Sama hasilnya, 60. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Atau any question, silakan. Mungkin ada yang masih mengganjal gimana gitu. Emang ada cara yang panjang, cara yang pendek ya. Kalau Ferdi tadi dapat 5 faktorial per 2 faktorialnya gimana? Udah hukum alam, Mister. Hah? Udah terbiasa pakai itu. Oh, udah terbiasa. Wih, mantap banget nih. Nah, kalau Mister juga nemu nih 5 faktorial per 2 faktorial tapi pakai cara yang ini ya. Jadi ada dua kali tahap menentukan letak 7, berapa kali kemungkinan. Kemudian menyusun 3 angka pada 3 digit. Ini cara 1, saya tandai dulu. Cara 2, sorry. Ini cara 1. Bebas. Mau pakai yang mana? Question. Daris gimana, Daris? Sudah ya? Oke. Coba kalau misalkan nih, misalkan ya. 1357. Kan ini cuma 1357 ya. Tambah lagi 1 angka. Misal angka 2 boleh dipakai gitu ya. 1, 2, 3, 5, 7. Berarti nanti hasilnya akan berapa nih? Berapa kemungkinan yang terbentuk? Digitnya sama 5, cuman kemungkinan angkanya Mister ganti 1, 2, 3, 5, 7.
Ayo, udah ada yang jawab nih. Ali, thank you Ali. Dari mana tuh dapatnya? Nanti ya, nanti dulu. Belum tentu bener juga sih sebenarnya. Sama aja. Nah, maksudnya sama aja tuh berapa? Kemungkinannya, jumlah kemungkinannya pasti beda dong. Berapa kemungkinan ya? Kalau digitnya itu bukan 1357 tapi 12357. 5 faktorial. Oh. Are you sure? Oke. Oke, coba Ferdi deh. Gimana Fer, kok bisa dapat 5 faktorial? Gimana nih? Kan emang diulang 5 angka kan disusun kayak berarti kan 5 terus belakangnya 4 terus 3 2 1. Biarpun Tuh, angka 7 boleh berulang muncul 2 kali, tapi kan 2 kali. banyak 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1 2 3 5 7. Berarti sudah emang pas Oh, gitu ya. dari semua angka, kecuali dihapus semua angkanya. Enggak, kalau misalkan 7 harus muncul 2 kali. Berapa? Oh, 7 boleh Ya. muncul 2 kali berarti 7 harus muncul 2 kali. 6 faktorial per 2 faktorial. 6 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial ya. Dari mana tuh, Fer? 6 yang 6 kali 5 sampai bawah itu dibagi sama 7 yang boleh berulang 2 kali. Oke. Fer, kamu setuju nggak dengan cara aku coba-coba yang ini, cara 1 ini? Setuju, Sir. Setuju ya? Karena kalau dipisah berarti kan pemilihan 2 tempat dari 5 tempat, berarti kan 5C2 dikali sama yang 3 faktorial itu sisanya. Ya, benar. Sama aja berarti. Coba kalau misal kita pakai tahap ini, Fer. Nggak apa-apa ya, ini kita sambil berdiskusi ya, siapa tahu menemukan celah nih. Misalkan 7-nya aku letakkan di A sama B gini ya, Fer ya. Ini ditanya ini buat angkanya kan 6 kan? 6 digit kan? 5 angka aja. Oh, 5 angka. Saya kira 6. Oh, gitu. Kalau 5 angka gimana, Fer? Ini tetap 5 angka, tapi angka yang bisa disusun ada 1, 2, 3, 5, sama 7. 7-nya harus muncul 2 kali. Berarti dikali 4C3. Dikali 4. 4C3. 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 Ah, dari mana tuh 4C3 tuh? Oh ya, benar. Ya. Milih 3 tempat dari 4. Oh ya, benar. Pilih 3 tempat dari 4 ya. Dikali 4 jadinya ya nanti ya ujung-ujungnya. Sama kayak ini cuma tinggal dikali 4. Ya. Tapi ini bisa didekati dengan kayak gini nih. Step 1-nya ini sama. Kalau misal pakai cara 2 ya, step 1-nya sama. Step 2-nya ini berarti tersedia bukan 3 angka, melainkan 4 angka. 1, 2, 3, dan 5. Berarti cara nyusunnya adalah ini ada 4, ini ada 2, kemungkinan 2 lagi. 3 kemungkinan nyusun, ini ada 2 kemungkinan nyusun. 4 kali 3 kali 2 dikalikan dengan yang ini. Jadi perbedaannya hanya di angka 4 ini. Oke, if there is no question, ada nggak pertanyaan terkait ini? Hari ini kita kan ada tes ya, Kalau nggak ada, ya udah kita langsung ke Google Form aja, tes. Mister kopikan dulu linknya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan.
Ya 15 sampai 20 menit lah, silakan. Akan Mister share di kolom chat, silakan kalian kerjakan dan di submit. Ya. Mister ilangin recording-nya dulu.